Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau yang tersebar di jalur strategis antara Samudra Hindia dan Pasifik. Dengan luas wilayah laut mencapai 6,4 juta kilometer persegi, Indonesia pada hakikatnya adalah negara maritim. Namun ironisnya, kekuatan maritim kita termasuk kekuatan proyeksi militer di laut belum sepenuhnya mencerminkan status geografis tersebut. Dalam konteks pertahanan modern dan geopolitik kawasan yang semakin kompleks, kehadiran kapal induk bukan lagi simbol ambisi militer melainkan kebutuhan strategis yang rasional. Kapal induk memberikan kemampuan proyeksi kekuatan ke wilayah-wilayah yang jauh dari daratan utama. Hal ini sangat relevan bagi Indonesia yang memiliki banyak wilayah terluar dan berbatasan langsung dengan negara-negara lain yang kerap menimbulkan sengketa perbatasan, terutama di kawasan Laut Natuna Utara dan sekitar Papua. Kapal induk bukan hanya kapal perang besar dengan pesawat di atasnya, ia adalah platform mobil yang membawa kekuatan udara, komando terpadu, rumah sakit darurat, serta pusat komunikasi dan logistik. Semuanya dalam satu kesatuan. Dalam kondisi kritis baik militer maupun bencana alam, kapal induk juga dapat menjadi penentu perbedaan antara dominasi dan ketertinggalan. Selain itu, di era Indo-Pasifik saat ini banyak negara besar seperti Amerika Serikat, Cina, dan India secara aktif menggunakan kapal induk sebagai alat diplomasi, kekuatan, dan proyeksi pengaruh regional. Tanpa kemampuan serupa, Indonesia akan terus berada dalam posisi defensif dan reaktif dalam percaturan geopolitik kawasan meskipun letaknya sangat strategis. Secara ekonomi, keberadaan kapal induk dapat mendorong pertumbuhan industri pertahanan dalam negeri jika pembangunan atau pemeliharaannya dilakukan di galangan kapal nasional. Hal ini sejalan dengan cita-cita kemandirian alutsista dan pembangunan ekonomi maritim berbasis industri strategis nasional. Sementara itu, dari sisi simbolis dan psikologis, kapal induk mencerminkan keseriusan sebuah negara dalam menjaga kedaulatan dan memainkan peranan global. Sebagai negara yang bercita-cita menjadi poros maritim dunia, Indonesia tidak hanya membutuhkan kapal induk, Indonesia layak memilikinya. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki lebih dari 17.000 pulau yang tersebar di antara 2 samudra dan 2 benua. Letak geografis yang strategis ini menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang sangat penting dalam lalu lintas perdagangan global dan geopolitik kawasan. Dengan potensi tersebut, pertanyaan yang sering muncul adalah apakah Indonesia membutuhkan kapal induk? Kapal induk adalah simbol kekuatan maritim suatu negara. Ia berfungsi sebagai pangkalan udara bergerak yang mampu mengakomodasi pesawat tempur dan helikopter serta mendukung operasi militer skala besar jauh dari daratan. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Cina, dan Inggris menggunakan kapal induk untuk proyeksi kekuatan mereka di seluruh dunia. Namun apakah pendekatan seperti itu relevan bagi Indonesia?
Namun dari sisi realitas anggaran dan kebutuhan nasional, membangun dan mengoperasikan kapal induk bukanlah perkara murah. Dibutuhkan puluhan triliun rupiah untuk konstruksi, perawatan, dan pengadaan armada pendukung. Belum lagi Indonesia juga masih menghadapi berbagai tantangan dalam modernisasi alutsista lainnya, seperti kapal selam, kapal frigat, serta pesawat tempur generasi baru. Sehingga prioritas anggaran pertahanan masih harus mempertimbangkan efisiensi dan urgensi. Selain itu, dalam konteks doktrin pertahanan Indonesia yang bersifat defensif, penggunaan kapal induk bisa dianggap berlebihan. Indonesia tidak memiliki ambisi ekspansi wilayah atau proyeksi kekuatan ke luar negeri, justru yang lebih dibutuhkan adalah armada yang cepat, lincah, dan mampu beroperasi secara efektif di wilayah perairan dangkal yang sempit seperti Selat Malaka, Selat Sunda, atau perairan sekitar Papua. Sementara itu, menurut kebanyakan pemerhati alutsista tanah air menyimpulkan daripada memfokuskan pada kapal induk, bisa jadi Indonesia lebih tepat berinvestasi pada kapal pengangkut helikopter atau landing platform dock, drone maritim, dan sistem pertahanan udara dan laut yang canggih. Investasi ini akan memberikan efek strategis yang lebih sesuai dengan karakter geografis dan strategi pertahanan Indonesia. Indonesia memang memiliki kebutuhan untuk memperkuat kekuatan maritimnya, namun kapal induk bukanlah solusi yang paling realistis dan sesuai saat ini. Fokus pada pertahanan wilayah, modernisasi armada, serta penguatan pangkalan militer di daerah perbatasan merupakan langkah yang baik, bijak, dan efektif. Kapal induk bisa saja menjadi pertimbangan di masa depan, tetapi untuk saat ini kebutuhan itu belum mendesak dan harus dikaji secara matang dari berbagai aspek.